Hari ini istimewa karena kita sedang merayakan anniversary pertama program kita. Sebetulnya 3 tahun ketika kita menghitung perjalanan segmentasi di Insert. Tapi 1 tahun ketika kita mandiri. Itu sebabnya kita merayakan dengan 2 perempuan istimewa. Yes, yang punya kisah kehidupan berbeda. Oh, banget. Ayo kita angkat gelas dulu dan kita sambut cheers, kehadiran Ashanty dan Ola Ramlan. Selamat datang di Spill the Tea. Terima kasih sudah hadir, terutama buat Bunda Ashanty yang sebenarnya kita udah calling dari episode pertama ya. Peres. Iya. Terima kasih. Kesono sibuk banget ya. Aduh. Tapi alhamdulillah kita seneng banget ya diundang ke sini lagi. Iya dong. Diundangnya sama dia lagi ya. Kenapa kalau sama Ola? Kalian kan temenan satu geng Tapi kan? aku malas aja ketemu dia. Karena kalau dalam keadaan syuting. Pengennya tuh Kalau nggak syuting tuh kan kita udah Lebih kayak seru. iya, kalau syuting Private ya. suruh serius ngobrol sama dia tuh aku jadi Nggak bisa. buyar. Gak apa-apa, di sini nggak perlu serius-serius kok. Iya. Dan bicara mengenai anniversary, boleh loh kita bilang selamat karena tahun ini ya. Kamu sama Azri ya? Mas Anang Oh. anniversary ke Iya loh, sama Mas bulan, Anang. bulan ini. Bulan ini. ya. Selamat. Yang keberapa? Kelima lupa ya udah pernikahan bentar. sendiri. Bentar 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Apa 14 tahun, Mami. 14 tahun. Iya 14 tahun. Apa rasanya, Bu? Apa rasanya? Rasanya, rasanya ya namanya pernikahan nggak mungkin bahagia terus kan. Pernikahan tuh kan kayak roller coaster. Tapi itu alhamdulillahnya aku menemukan pasangan yang memang Satu frekuensi. di balik dia ada kekurangan, aku ada kekurangan. Kita tuh selalu bisa mengadjust dari semua keadaan kita yang terjadi di perjalanan kita gitu. Jadi kita selalu kayak ini kayak gini loh, masa mau masalahnya ini sih, terus Saling kita mengerti ya? saling mengerti dan dia selalu mau mendengarkan aku. Aku suka ketika Ashanty menggunakan kata adjustment gitu ya. Ya. Jadi Adjustment. kan penyesuaian Betul, gitu. betul. Bukan aku harus ke bagian kamu Ya. atau kamu ke bagian aku, Iya, tapi kita ketemu iya. di tengah. Itu namanya adjustment ya. Benar. Jadi kalau kita misalnya nggak bisa kayak gitu, pasti pernikahan nggak akan panjang. Karena kan ego ya yang dimainin, yang cewek maunya apa, yang cowok maunya apa. Tapi kita harus bisa sama-sama, ya ini yang benar yang mana, itu yang harus harus itu solusinya gitu. Oke. Apakah di usia pernikahan yang 14 ini kalian berdua masih suka ribut-ribut kecil? Wah, itu setiap hari. Bumbu ya. Ribut kecil tuh kayak hal sepele aja. Dia tuh kadang mau apa, terus aku ribet banget sih, udah nih lagi kayak gini loh, apa. Terus Iya. dia tuh menurut aku masih agak berkurang, jorok gitu. Kayak Iya. abis makan meper apa, aku kayak iya gitu, kesel. Karena anaknya Laki-laki nular, begitu iya. ya, iya. Jadi hal-hal kayak gitu ya, tapi ribut-ribut yang Iya. biasa ya. Iya. Ribut besar mungkin sekali setahun lah. Oh iya. Itu kayak tune up besar ya. Wow, itu kan kata mami harus ada ribut besar karena kalau udah baikan jadi mesra lagi. Iya. Aku jarang ada ribut. Yang sekarang. Oh iya lupa ya. Lupa ya. Oh yang dulu juga nggak ada ribut. Oh, gitu Tapi ya. kalau aku udah capek ya udah selesai gitu. Tuh, berarti yang dulu dia duluan capek. Ini sebelum masuk ke dia ya, kan ini maaf kita harus mengungkapkan kalau ini diungkapkan dengan kekaguman gitu. Ya. Kan kamu sama Mas Anang juga terpaut usianya cukup jauh kan? 13 tahun. 13 tahun. Tapi lebih Pertanyaan. tua kan? Iya. Dia lebih tua kan? Kamu Ditegaskan. Iya, Iya. ya kan. Ya itu harus tahu. Harus Takutnya tahu. salah pemirsa, Iya. ya kan? Pertanyaannya. Iya, suamiku lebih tua mami. Iya. Ntar abis ini kita bom dia. Tenang, abis ini kita bom dia. Aku tuh pasti dibom, tenang aja nanya. Dia mah udah pasrah kalau di bom di Spill the Tea. Pertanyaan aku setelah 14 tahun, apakah masalah penyesuaian yang dikarenakan karena perbedaan usia yang jauh masih ada Oh, atau enggak, udah enggak. nyampur aja? Kalau perbedaan usia jujur sih nggak karena itu ya. Lebih kayak hal-hal, yang namanya menikah udah mau 15 tahun, kayak hal-hal kayak dalam perkawinan aja yang wajar-wajarnya. Sepele sebenarnya. Kalau yang besar mungkin kayak hal-hal yang udah prinsip. Dia punya prinsip dan menurut Ya. aku juga punya prinsip. Ini nggak bisa ketemu di titik tengah nih gitu. Nah itu biasa baru besar. Nanti yang beresin baru kalau udah besar banget tuh anak-anak, bukannya kecil 2 ya, yang gede 2. Mereka yang berikut, udah kita kasih andil untuk gimana nih menurut kalian, yang salah siapa? Nah terus harus mereka, jadi kalau udah dengar mereka berdua, kita akhirnya baik gitu. Nah tadi yang besar 2 itu berarti Aurel sama Azriel. Azriel, karena Arsya nggak pernah boleh lihat
bapak ibunya berantem. Karena Jial sama Aurel juga waktu mereka kecil nggak pernah lihat kita berantem. Oke, kita punya video yang sangat tersentuh ya, kita lihat ini dia. Dan itu gimana tuh Bun mengawali sesuatu yang sebenarnya Bunda kan single ya. You are a single woman loh ketika itu. Dan langsung kayak ketemu jodoh banget. Dan Paket komplit. Paket komplit. Udah punya buntut. Perasaannya gimana tuh waktu itu? Enggak, karena waktu itu yang aku pikirin memang nggak pernah berpikir akan menikah sama Mas Anang gitu ya. Tapi saat aku menjalani sama Mas Anang, terus aku memang jujur jatuh cinta duluan tuh sama anak-anaknya. Kalau enggak aku nggak mungkin, aku juga dulu kayaknya nggak terlalu suka anak kecil gitu ya, kayak aku langsung jadi ibu. Gue galak gini gitu aja, jadi ibu gimana gitu. Tapi aku nggak expect karena aku tahu pasti kalau anaknya itu nggak suka sama aku juga nggak akan tipe yang mau deketin gitu. Karena bagi aku ya bukan aku gitu. Tapi emang itu terjadi secara natural aja. Aku jatuh cinta sama mereka berdua karena mereka kadang-kadang kalau orang, ih hebat banget ya Bunda, bukan aku yang hebat. Anak-anak ini yang mau menerima aku dan berusaha untuk aku jadi ibunya. Kalau orang-orang bilang apa, karena aku nggak berusaha apa-apa saat itu. Bener-bener enggak. Tapi akhirnya jadi cinta kan antara aku dan mereka karena kayak kita sering ketemu. Ya kebesaran dan anugerah Tuhan lah ya di ketika itu. Iya, dan mamaku tuh peran mamaku banget yang bilang itu bahwa jadi saat aku tiap kali misalnya aku kayaknya mau nikah misalnya atau aku mau serius sama orang tuh mamaku nggak pernah bilang oke gitu. Dia selalu kayak diem. Begitu aku sama Mas Anang mungkin karena ceritanya ada di mana-mana. Jadi mamaku kayak ya ini dia pasti nggak akan nyakitin kamu gitu loh. Iya kan, namanya orang tua, udah sama dia aja, udah anaknya baik-baik, dia nggak akan nyakitin kamu. Karena mamaku tuh punya trauma kan. Pokoknya laki-laki tuh menurut mamaku nggak ada yang baik lah, nggak ada yang bener gitu. Jadi kamu cari harus yang setia gitu. Nah, udah dateng lah dia gitu kan dengan mamaku kayak, maaf aku serius gini. Ya udah akhirnya jadi. Lolos inspeksi mamamu. Iya. Nah, pertanyaan untuk Ola, apa yang terjadi sama Ashanty? 2 poin. Yang pertama, kan ini menikah perbedaan usia. Ternyata setelah dijalani tidak masalah. Pertanyaan untuk Ola, kan Ola juga membongkarnya, nge-spill-nya di Spill the Tea waktu itu. Kalau kamu sekarang sedang menjalin hubungan sama calon pasangan hidup gitu ya, yang usianya tuh setengah nggak sih? Setengah. Hampir setengah gitu. Setengah malah kok. Setengah lebih. Serius nggak sih kategori hubunganmu yang inilah? Kalau ngomongin serius kan insya Allah aku jalanin aja ya. Karena gimana pun juga, aku juga maksudnya tahu dia umurnya masih muda. Perjalanan dia lebih panjang kan dari aku. Dan aku juga, kita kalau berpikir secara logis, ya aku tahu dia harusnya sih dapet yang lebih muda, sepantaran sama dia, kemudian keluarga kecil, anak-anak yang lucu-lucu, dan aku sudah bicarakan itu ke dia, tapi dia nggak mau bahas itu. Dia bilang I don't want to talk about it gitu. Jadi dia malah lebih kayak kita jalanin aja. YOLO aja. Senyum-senyum aja sih Bunda Ashanty di sini. Iya kan, karena kan tadi ini lebih tua, ini lebih muda dapetnya. Begitulah kehidupan, kita nggak pernah tahu. Iya, jadi kayak gitu. Usia tuh nggak berpengaruh. Betul. Lebih tua, lebih muda, asal bener orangnya. Buat perempuan, laki-laki, cinta itu kan rumah ya. Buat kehidupan kalian itu kan rumah yang menjadi jangkar gitu, keluarga. Nah, bicara mengenai rumah, aduh nggak enak banget nih. Dengar-dengar juga Ashanty baru berusaha melepaskan rumah di Cinere. Ini gimana ceritanya tuh? Enggak, bukan melepaskan. Jadi sebenarnya kita tuh udah dari 4 tahun terakhir jual. Cuma di 2 tahun pertama Mas Anang tuh ngasih harga yang di luar pasaran kayak ditinggiin. Karena dia tuh kita masih berdebat bahwa dia nggak mau jual, aku mau jual. Buat kita perempuan kan ngabisin tiap bulan untuk rumah yang nggak kita tinggalin tuh kayak uang percuma. Ya kan, betul. Tapi bagi dia itu adalah perjuangan dia dari susah banget bisa kita bangun rumah itu. Jadi terus dan di rumah itu menurut dia banyak kenangan dan banyak menghasilkan, banyak membuat kita tuh jadi koki sebenarnya. Tapi Bun, apa yang membuat Bunda mau harus jual sementara kan ketika itu? Ya, itu kan 4 tahun yang lalu. Pas kita pasang angka gede ya pasti nggak laku dong. Nah, di 1 tahun ini, di 2-3 bulan yang lalu kenapa viral aku mau jual rumah? Karena aku turunin di bukan harga bawah. Harga pasaran, harga normal. Yang kemarin itu harga emosional.
kan dia aku Gimana ngeliriknya? karena kan buat kita menurut aku udahlah terus anak udah satu nikah. Iya. Ini tinggal yang kecil-kecil udahlah kita tempat yang lebih kecil aja. Salam ya buat Arsya ya. Buat Arsya juga. Duh, hampir kelepasan satu nikah. Perasaan yang kita tahu mah yang baru ini nikah cuma satu, Ya kan bukan? ini satu lagi ntar lagi di Oh, iya, kayu. iya. Tapi Bun, nggak kepikiran kalau rumah itu kan banyak cerita kan yang dipupuk bersama dengan keluarga. Betul. Pernah kepikiran nggak kalau Satu rumah lagi itu juga masalahnya. untuk melepaskan Azriel di rumah itu? Gitu? Bukan, jadi Aurel tuh maksa banget pindah deket dia. Jadi itu juga salah satu alasan kayak kan dikit-dikit Bun, cucu ini itu. Jadi dia selalu DM-in aku tuh rumah di deket rumahnya terus. Aku bilang Kak, iya pokoknya Cinere laku baru aku pindah. Jadi aku pindahin langsung lah gitu. Iya. Gitu supaya takutnya juga kalau megang habis lagi kan gitu. Jadi langsung aku pindahin jadi rumah lagi, Iya. tapi deket dia gitu. Nah kalau Bunda siap untuk kehilangan rumah yang punya banyak story, siap nggak untuk kehilangan Azriel? Sebagai anaknya Bunda yang sebentar lagi bakalan jadi rajanya permaisuri. Enggak, sebenarnya bukan nggak siap. Karena jodohnya aku sayang banget, jadinya aku melepas dengan bahagia. Sama waktu Aurel sama Atta, kita ngelepasnya tuh pengen cepet-cepet juga karena udah bagus sih, dapat jodohnya udah yang sesuai dengan yang maksudnya pasti membuat kamu menjadi orang yang lebih baik. Nah ini juga Jiel itu kayak, aduh Jiel udah pokoknya harus jadi gitu loh. Kalau makin lama lagi kan makin ini ya, tapi kan kenapa kemarin mundur-mundur karena merekanya belum siap kemarin dan sekarang baru mereka yang akhirnya nyamperin kita bilang oke kita siap, ayo jalan gas gitu. Azriel sama Sarah ya? Sama Sarah. Apa yang Bunda lihat dari Sarah menjadi karakter yang ini udah tepat banget buat Azriel? Sarah itu sederhana. Dia tuh ada mix bule juga kan, tapi sederhana, gayanya sederhana, anaknya santun, cantik, baik, keluarganya juga kita udah. Aku kenal keluarganya tuh dari udah lebih kenal keluarganya dulu gitu daripada mereka pacaran kan gitu. Jadi udah deket banget. Terus kayak Jiel juga selama sama Sarah jadi improve buat diri dia tuh banyak banget gitu. Dia mengupgrade diri dengan pacaran sama Sarah yang dulunya apa ya aku nggak bisa cerita. Sekarang dia jadi lebih baik. Jadi kan itu bukti bahwa mereka pacaran dulu lama banget kan 5-6 tahun pacaran kan. Itu membuat Azriel dan Sarah jadi sama-sama lebih baik gitu. Bahkan sama-sama dari pacaran. Benar, iya. Kapan Boleh nikahnya di-spill? sih? Boleh di-spill Spill nggak sih dong kira-kira kapan nikahnya? Nggak boleh lah. Diundang nggak sih Kalau kita, itu Bun? undang dong, datang. Undang-undangnya tinggi ya? Undang. Gitu. Jadi host kan. Undang-undangnya karena mungkin baru ingat bundanya di sini. Oh iya ya ada Karen Delano sama Dave Hendrik. Bukan, kalau jadi host kira-kira aduh Ya. Ya dikasih seragam lah ya kita Iya. ya. kamu kan dulu host kawinanku. Iya. Iya. Nanti berarti kawinan Ola kamu hostnya dong, Bu. Aduh, dengan senang hati. Wedding dreamnya apa Bun? Penasaran deh maksudnya. Nggak boleh, aku nggak boleh. Kalau yang spill bagian pernikahannya tuh harus Jiel sama. Jiel sama aku udah, Setuju aku bukan, nih kelakuan Bunda begini setuju. Enggak, aku sama Gemi itu dimarahin sama Aurel sama Jiel. Gemi ini sama Bunda, kalau diwawancara sama wartawan kebiasaan. Jangan kayak gitu lah biar anaknya aja yang ngomong. Oh. Jadi kita setiap diwawancara kadang-kadang kita keceplosan iya. juga. Jadi kita setiap diwawancara ya udah biar Jiel sama Sarah aja. Karena kan kita ibu namanya orang tua tuh pengennya bocor kan. Saking happy-nya, Iya, pengen jadi berbagi. Jadi kita kadang kalau wawancara kayak jangan tanya sama Jiel sama Sarah aja. Oke, ini Gemi itu kan KD kan ya berarti? Iya. Oke, pengen bahas mengenai ini. Kita tuh sangat sering sekali loh menyebutkan nama Ashanti sama KD dan Iya, dinamika hubungan kalian. Iyalah ya, waktu kita ngomongin keluarga sama kamu aja yang dibahas itu. Karena entah kenapa hubungan kamu sama KD itu menjadi tolok ukur dari kedekatan ibu kandung dan ibu sambung yang selalu diperbandingkan setiap kali ada selebriti yang punya dua couple orang tua. Aku pengen tahu, susah apa enggak sih bagi kamu dan KD untuk bisa sampai di hubungan yang di taraf sekarang? Susah. Nah ini yang kita nggak pernah dengar. Enggak, susahnya gini. Kalau Gimana dulu lepas rambutnya tadi? Bagus. saya gini. Karena udah Bukan. kurus banget ya. Main siko memang. Bukan, susahnya tuh gini kayak dulu kalau belum kenal banget yang kita tahu hanya cerita dari ini, cerita dari itu ya. Yes. Jadi menilai hanya dari cerita. Point Point of view orang. cerita. Ya, mau deket dulu setiap kumpul sebelum Aurel nikah ya.
setiap kumpul pasti aja netizen yang berkomentar membuat kedua belah pihak ini kalau kumpul jadi males. Iya. Karena pasti ada salah satu entah yang ini yang dijelekin gitu atau gimana. Jadi kita mungkin jadi kayak aduh nggak enak nih kalau ngumpul kalau kayak gini. Nah, semenjak kakak menikah itu adalah momen terindah buat kita karena kita tuh sekarang kalau kumpul udah kayak Mas Anang sama Gemi mau ngobrol udah kayak gimana atau misalnya Mas Anang sama Pak Raul udah kayak bestie. Jadi kayak kita juga mungkin lupa aku juga mungkin lupa kalau ini adalah mantannya Mas Anang gitu. Jadi kayak gitu. Jadi Untung kita sering ingetin ya. bukan lupa yang kayak gitu, maksudnya kayak ya udah nggak ada rasa sedikit pun kayak jealous tuh apa tuh aku nggak pernah punya rasa itu gitu. Jadi dan kita semua menurunkan ego kita tuh demi anak. Iya, pastinya. Nggak mungkin Mas Anang lebihnya tuh Mas Anang dengan Gemi ya mungkin ya gitu. Kalau aku kan sebenarnya orang baru yang hadir tuh gitu. Nah semua menurunkan egonya demi anak. Itu yang Masya Allah banget yang menurut aku dengan adanya cucu-cucu juga itu jadi tambah mungkin Tapi Tuhan, indah, kuasa harmonis, Tuhan ya juga bisa terjadi karena ternyata kan Gemi itu setelah aku kenal kita sifatnya ya lumayan, maksudnya kayak kita tuh berdua ya cocok gitu. Bukan yang aku harus kayak aduh ntar ngomong apa ya gue gitu ya. kayak aduh ntar ngomong apa ya ntar salah ya enggak gitu. Jadi kayak ketemu dia tuh udah natural aja gitu. Jadi tapi ada nggak ketika itu sebelum kakak menikah atau setelah kakak menikah untuk pada akhirnya semakin menyatu ada momen Bunda sama Gemi yang berduaan ngobrol gitu pernah ada? Kalau berduaan ngobrol belum ada, tapi kita tuh kan pernah sampai ada sebelum Aurel nikah tuh ada momen yang kita tuh tidak dalam keadaan baik-baik saja tuh pernah. Gitu ya. Kisruh gitu dulu tuh itu udah lama lah. Sampai mungkin namanya pasti kalian tahu lah. Tapi dari situ akhirnya kita sempat ngobrol tipis-tipis berdua gitu dan akhirnya sampai sekarang suasana jadi menurut aku indah banget. Iya. Jadi poinnya sebetulnya apa yang dilihat sekarang dan dipuji-puji orang itu butuh usaha dan perjuangan panjang. Betul. Dan butuh semua menurunkan egonya. Karena kalau nggak anak yang jadi korban. Nah bicara mengenai anak, lanjutin kita sambil makan sambil dong. cemil-cemil Bun yuk. Ini aku mau makanannya nyolek enak Ola banget loh. nih. Ini Ola Sate mau yang kulit mana? deh. Ini kan kayaknya kuah-kuah repot ya. Kita ini aja ya Ola. Boleh.